saya jelasin ke tim, ini ada kickback itu suap. Terus bilang, "Lah suap memang kenapa Pak?" Terus saya bilang, "Loh suap itu korupsi." "Masa sih Pak?" "Iya, udah pokoknya nurut saya." Ya udah, dicarilah semuanya 2,5 bulan apa 3 bulan lah sekitar itu. Baru ketangkep. Kalau cuman pas pidato peresmian ngomong gitu ya selesai. Tapi cobalah semua anak buahnya dikumpulin ngomong gitu. Khawatirnya begini, kalau ngomong kenceng-kenceng seperti itu, nanti anak buahnya yang duduk di pojok ngomong, "Lah Bapak tahun-tahun dulu juga gitu." Kalau sekarang yang dipelihara oleh negara ya apa? Ya kan gini, orang kaya pun dipelihara oleh negara, artinya dikasih subsidi gitu kan. Jadi itu menyimpang dari undang-undang dasar kita. Tapi gini Mas Amin kan pimpinan KPK yang pertama ya, Hmm, 2003, 2007 hmm. ya bersama dengan Pak Taufikur Pak Rahman Taufikur Ruki, Rahman Ruki, Mas Sahrudin Rasul, ya, Eri ya. hmm. Itu pernah juga melakukan sebuah operasi tangkap tangan ya Dulu dalam pertama kasus kali, KPU ya misalnya. betul. Mas Amin yang berada di lapangan untuk menangkap tangan pimpinan-pimpinan KPU pada waktu itu. Eh, bukan, waktu menangkap tangan satu anggota KPU, Pak Mulyana Kusuma, Hmm? almarhum. Hmm? Yang di lapangan saya dengan Pak Tumpak Hatorangan Panggabean. Di lapangan tuh bukan di hotel kan? Di hotel. Oh di hotel, berada di hotel itu. Di hotel. Oke, terus? Jadi di satu kamar, nah Pak Mulyananya bertransaksi di kamar sebelahnya gitu. Oke. Jadi yang ngasih perintah, "Oke, waktunya ditangkap." Nah, itu Pak Tumpak Hatorangan Panggabean. Hmm. Loh kok pimpinan KPK sampai berada di apa di kamar hotel yang sama dengan pimpinan KPU itu gimana ceritanya? Ya, ini urusannya tim yang melakukan penyelidikan. Hmm. Terus setelah ini ikut Pak, nah Oh, ikut. dalam Kan setiap namanya pimpinan itu ya harus turun ke lapangan. oke. Kalau nggak turun ke lapangan nanti ceritanya bisa beda. Turun ke lapangan tuh ikut dalam sebuah operasi yang disebut OTT itu, operasi tangkap tangan itu. Kalau diperlukan ikut, Dan selama kan ini memang didampingi oleh pimpinan KPK? enggak ya, kan enggak semua, Enggak. untuk beberapa hal yang penting-penting gitu. Hmm. Jadi waktu KPU itu karena waktu perkara KPU ya, Hmm. itu karena pertama kali, Pertama kali OTT KPK? ya tertangkap tangan, Hmm. jadi saya harus di lapangan ngasih tahu, "Nanti kalian lakukan ini, ini." Hmm. Saya kasih tahu, soalnya kalau nggak dikasih tahu wong belum ngerti. Hmm. Bahkan pada waktu itu, personel KPK nih, itu tidak tahu, tidak paham bahwa suap itu adalah korupsi. Hmm. Nah, setelah Pak Mulyana Kusuma ditangkap karena menyuap, mereka baru paham, "Oh, suap itu korupsi ya?" Hmm. Gitu. Hmm. Nah, kalau saya nggak mimpin langsung di lapangan kan nggak jalan. Oke, tapi sampai terjadinya penangkapan terhadap pimpinan KPU, Mas Mulyana, itu udah ada case yang dibangun ya, sebuah data yang Oh, sudah disimpan, ceritanya panjang, itu mungkin berapa ya, 2,5 bulan mungkin ya? case building. Iya. 2,5 bulan nyari nyari info ini, nyari bukti ini. Terus bukti dalam bentuk dokumen yang didapat itu gini, saya lupa dapatnya dari mana ya, Hmm. bukan dari dalam KPK, ada pihak Dalam luar, KPU. bukan, Oh, ada pihak luar ngasih oh ada pihak luar ngasih. 1 lembar kertas gitu, Hmm. ada, daftar pengeluaran lah, daftar belanja lah. Hmm. Belanja A, B, C, D gitu. Nah, terus ada satu baris yang judulnya kickback untuk KPU, Oh. nilainya sekian gitu Hmm. kan. Hmm. Nah, melihat dokumen ini kan menarik nih. Hmm. Oh, berarti dari vendornya ada yang ngasih Kickback. kickback nih. Hmm. Nah, saya jelasin ke tim, ini ada kickback itu suap. Terus bilang, "Lah, suap memang kenapa, Pak?" Terus saya bilang, "Loh, suap itu korupsi." "Masa sih, Pak?" Hmm. "Iya, udah pokoknya nurut saya." Ya udah, dicarilah Eh. semuanya
2,5 bulan apa 3 bulan sekitar itu, baru ketangkep. Jadi mindset bahwa suap itu adalah korupsi dulu nggak ada, tapi setelah kejadian itu baru tahu, oh suap itu korupsi. Oke. Itu OTT pertama yang dilakukan oleh KPK ya? Istilahnya bukan OTT waktu itu, Oh, istilahnya itu tertangkap tangan. tertangkap tangan. Betul. Nah, karena tertangkap tangan ini oleh tim KPK, terutama dari tim pengaduan masyarakat, ini menarik nih. Oke. Kenapa? Karena dari suatu operasi, nggak usah repot-repot masuk ke tahap ini, tahap itu, langsung penyidikan. Nah, makanya terus waktu itu yang paling aktif itu almarhum Pak Handoyo Sudrajat. Handoyo Sudrajat. Nah, dia nyoba tertangkap tangan juga. Ternyata bisa, dicoba lagi, bisa lagi. Akhirnya berkali-kali. Nah, terus disebutnya operasi tangkap tangan. Oke. Itu KPU itu operasi tangkap tangan pertama. Pertama. Yang kedua adalah operasi di Mahkamah Agung. Kedua itu Minimal yang big sepertinya fish. bukan ya. Yang besar lah. Ya, ada yang gagal, ada yang Oh, ada yang berhasil. gagal juga? Namanya penyidikan itu kayak main sepak bola, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, kadang-kadang draw. Ya kalau main kalah ya udah selesai, cari pertandingan lain kan gitu. Kalau main menang ya udah selesai, cari pertandingan lain gitu. Jadi waktu itu ya ini bisa, terus habis itu ada yang gagal ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang big fish lagi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, betul. Tapi sebenarnya kejadiannya begini. Karena menurut strategi yang saya develop zaman dulu ya, tahun 99. Supaya Indonesia ini bisa mulai berantas korupsi, itu kita harus memperkuat Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Kita harus memperkuat DPR dan DPR lah, internal DPR, bukan pemilu ya, tapi DPR. Dua ini harus diperkuat. Terus ada hal-hal lain. Nah, waktu itu Mahkamah Agung dulu deh. Untuk memperkuat Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya bagaimana? Kita ngerancang, harus dilakukan ini. Banyak nih. Tapi gimana caranya masuk ke sana? Ngomong nggak didengerin. Akhirnya apa? Ya pokoknya cari gimana ada yang tertangkap tangan. Nah, begitu tertangkap tangan, pimpinan KPK kalau ngomong didengerin oleh pimpinan Mahkamah Agung. Nah, terus disarankan reformasinya ini ya, ini. Terus ternyata pimpinan Mahkamah Agung itu juga pengen reform, cuma nggak tahu caranya. Nah, sayangnya komunikasi ini nggak muncul, jadi digebuk dulu baru muncul. Nah, setelah komunikasi jalan lancar reformasi di Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Reformasinya itu bukan hakim-hakim dilatih, bukan. Yang dibenahi itu sistem manajemen SDM, sistem manajemen keuangan, sistem manajemen IT, sistem manajemen aset. Ini yang dibenahi. Terus habis itu dilakukan edukasi yang isinya gini. Kalau suap itu nanti ditangkap ya. Suap itu korupsi. Terus ditambah lagi kalian harus ngisi LHKPN rajin-rajin. Itu yang dilakukan. Jadi tujuannya untuk memperkuat Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Oke, itu sudah ada reformasi di Mahkamah Agung. Tapi faktanya juga masih banyak juga ada juga hakim-hakim yang terjerat dalam kasus suap dan lain sebagainya. Reformasi yang disupport KPK di jilid 1 berjalan kan? Berjalan. Tapi kan belum selesai. Oke. Nah, terus dilanjutkan oleh jilid 2. Sayangnya jilid 2 baru berjalan sebentar. Ketua KPK-nya Antasari ditangkap polisi. Karena ada perkara pidana umum kan. Dah, habis itu ini support ke Mahkamah Agung jadi berhenti nih. Terus setelah ini diberesin, support mau jalan lagi, saya memperkenalkan Pak Chandra Hamzah ke pimpinan Mahkamah Agung kan, udah ketemu ngomong-ngomong, ada cicak buaya, nggak jadi lagi. Nah setelah itu support ke Mahkamah Agung dari KPK berhenti karena pimpinan berikutnya sepertinya memang nggak paham apa yang harus disupport ke Mahkamah Agung. Antasari, cicak buaya, itu koinsidensi ya?
Wah, nggak tahu ya. Pokoknya kejadiannya di jilid 2 itu. Gimana kejadiannya saya juga nggak tahu. Saya udah di luar kan. Udah di luar ya. Ya, Tapi OTT, strategi tangkap tangan ya, atau apapun, banyak orang mengatakan kampungan itu. ya itu Pak Luhut. Kalau Anda? Karena gini, kalau kerjanya cuma OTT, 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 OTT gitu kan, Hah? lah buat apa? Tapi? Karena OTT itu kan seperti saya katakan tadi, ini untuk pintu masuk supaya kita Sistemnya? bisa membenahi di dalam. Hmm. Kan gini, KPK itu tugasnya melakukan pemberantasan korupsi. Lebih spesifik lagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Hmm. Nah, jadi yang harus dilihat kan gini, korupsi di Indonesia sekarang nanti dibanding dengan korupsi di Indonesia katakan 5 tahun datang, nanti harus lebih sedikit kan. Nah, terus kalau kita lihat, kita analisis nih, ini ternyata kan banyak institusi atau banyak sistem yang nggak bagus. Jadi kita kan harus mikir gini, supaya Indonesia ini korupsinya berkurang, banyak sistem yang harus diperbaiki. Hmm. Nah, OTT itu gimana? Yang punya sistem atau yang terkait dengan sistem diajak ngomong susah. Hmm. Jadi digebuk dulu pakai OTT. Nah, setelah bisa diajak ngomong, kita reform kan, kita betulin. Waktu betulin itu butuh OTT nggak? Belum tentu. Kalau mereka sudah mau gerak untuk betulin, untuk memperbaiki, ya nggak usah OTT. Tapi kalau masih ngeyel, OTT lagi, jedok gitu. Jadi OTT itu bukan tujuan, OTT itu alat untuk masuk. Alat untuk masuk. Iya. Tapi gimana Mas Aben menjelaskan dalam kasus Gubernur Riau ya? Itu kan 3 gubernur, itu kan di OTT semua itu. Nah, kan gini, setelah OTT katakan yang pertama nih, setelah OTT, mesti dilihat OTT-nya kenapa? Oh, karena gubernurnya terima suap, misalnya gitu ya. Dianalisa lagi, kenapa gubernur ini terima suap? Oh, karena ini. Dianalisa lagi, ini kenapa terjadi? Dianalisa lagi, kenapa ini? Sampai ketemu ujung root causes-nya. Nah, kalau sudah ketemu, inilah yang harus dihilangkan. Kalau root causes ini dihilangkan, gubernur penggantinya kan tidak mengalami problem seperti tadi. Nah, jadi OTT itu harus dipakai untuk masuk ke sistem, terus mencari root causes terjadinya OTT itu. Nah, root causes ini yang harus dihilangkan. Menghilangkan root causes biasanya ada 2. Sistemnya diperbaiki atau mindset-nya diubah. Nah, kalau itu tidak dilakukan ya terjadi lagi. Berulang gitu. Nah, Padahal padahal sampai 3 gubernur berturut-turut kena KPK semua gimana? nah, berarti KPK-nya nggak kerja. Nggak kerja. Iya. Jadi ilmunya Mas Amin nggak diturunkan ke bawah-bawahnya gitu ya? Ya tergantung pimpinannya ya. Karena pimpinannya kan punya pemikiran sendiri-sendiri. Kalau saya punya faktor kebetulan. Kebetulan gini, saya kan diangkat jadi pimpinan KPK itu Desember 2003. Nah, sejak tahun 1996 saya itu pelajari perkorupsian. 97 pelajari, 98 itu hampir selesai. Tahun 99 bulan Maret buku ini keluar. Jadi apa yang dipelajari itu ada di buku ini. Nah, setelah itu saya selesai kan. Saya kerja di swasta. Jadi tahun 2000, 2001, 2003 hampir setahun saya di swasta kan. Kecemplung KPK. Jadi waktu masuk KPK saya udah tahu apa yang dilakukan. Oh, benahi sistem begini. Oh, mengeduket begini. Oh, develop capability untuk penegakan hukum begini. Udah ada kan? Bangun aja gitu. Nah, unfortunately kan tidak semua pimpinan berikutnya punya kesempatan pelajari perkorupsian seperti itu. Jadi begitu masuk ya gitu-gitulah. Oke. Banyak buku ya, seperti bukunya Mas Amin ini apa nih? Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional ya. Iya. Ini edisi Maret 1998 yang 99. 1999 diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ya. Iya. Dan ini juga banyak sekali studi-studi soal korupsi. Ini bukunya Heri Priyono, Korupsi Melacak Arti Menyimak Implikasi gitu kan. Ini juga buku yang sangat tebal, Korupsi Mengkorupsi Indonesia sebagai Akibat dan Prospek Pemberantasan. Nah, pertanyaan saya Mas Amin, serius nggak sih sebenarnya bangsa ini memberantas korupsi? Kalau ditanya serius,
Keinginannya serius, keinginannya, how to-nya kagak tahu gitu. Artinya gini, banyak orang yang pengen berantas korupsi, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Jadi kalau keinginan, semua ingin. Semua ingin. Ingin. Tapi caranya gimana? Nggak tahu. Hanya soal knowledge ya. How to-nya tidak tahu. How to-nya Atau nggak tahu. memang korupsi itu adalah mesin penggerak ekonomi? Bukan. Bahkan yang paling dasar itu gini, kalau ditanya, Pak Budiman, korupsi itu apa sih? Banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Iya. Dan yang nggak tahu itu bukan masyarakat awam. Penegak hukum, auditor negara nggak tahu. Jadi di undang-undang kita, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, itu kan ada 30 jenis korupsi. Yang bikin undang-undang siapa? DPR sama pemerintah. Harusnya kita kan berpegang pada itu. 30 jenis ini kan. Yang 2 jenis itu jenis merugikan keuangan negara. Yang 12 jenis suap. 1 jenis gratifikasi. Tapi gratifikasi itu kan suap. Jadi suapnya ada 13 kan. Nah, tanya aja ke BPK. Korupsi itu apa? Merugikan keuangan negara. Titik. Jawabannya gitu. Suap gimana? 40 miliar. Nah, gitu kan. Artinya apa? Auditor negara itu tidak paham bahwa suap itu adalah korupsi. Yang paham merugikan keuangan negara. Tanya ke jaksa maupun polisi. Tanya, atau nggak usah tanya, dicek ke datanya. 1 tahun itu kejaksaan menuntut orang dipidana korupsi itu berapa persen berdasarkan pasal merugikan keuangan negara, berapa persen berdasarkan pasal suap. Sebagian besar berdasarkan pasal merugikan keuangan negara. Polisi ditanya, polisi kalian menyidik tindak pidana korupsi berapa persen berdasarkan pasal merugikan keuangan negara, berapa persen berdasarkan pasal suap. Lebih banyak pasal merugikan keuangan negara. Artinya gini, dia nembak-nembaknya ke merugikan keuangan negara. Nah, tapi kalau sebagai seorang strategis, nembak-nembaknya kan harusnya tergantung fakta. Jadi fakta di lapangan, korupsi yang paling banyak apa sih? Suap. Kata Pak Budiman. Saya survei tahun 2015, 16, 17, surveinya pakai lembaran kertas. 18, 19, 20, 21, 22, 23, sampai awal 24 pakai software. Sama, 9 tahun survei jawabannya praktek korupsi di lapangan paling banyak suap. Nah, terus kan gini, kalau di lapangan paling banyak suap, yang ditembak-tembak itu merugikan keuangan negara, suapnya hilang nggak? Kan nggak hilang kan? Nah, malah suapnya bisa terjadi di penegak hukum maupun auditor negara. Nah, kan gitu kan. Nah, artinya apa? Ya nggak tahu. Artinya gini, nggak taunya macam-macam. Tidak tahu yang disebut korupsi itu apa. Karena nggak baca undang-undang. Tidak tahu di lapangan itu jenis korupsi yang paling banyak apa. Karena nggak pernah bikin riset, nggak pernah survei, nggak pernah riset untuk mengidentifikasi musuh itu di mana, musuh itu siapa gitu. Terus yang ketiga, tidak pernah melatih anak buahnya, melengkapi anak buahnya untuk melawan korupsi yang paling banyak ini. Jadinya ya nggak bisa memberantas. Tapi kan sebetulnya korup itu kan sebenarnya kalau dari akar katanya kan pembusukan kan sebenarnya. Betul. Jadi korup itu korumpere gitu ya. Itu kan barang busuk nih. Barang busuk. Tapi definisi korumpere bisa di-enforce nggak? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Terus ada penulis Indonesia maupun orang asing mendefinisikan korupsi ini bisa di-enforce nggak? Kan nggak bisa. Jadi yang bisa di-enforce itu hanya yang tertulis di dalam undang-undang. Ya sudah, itu aja buat pegangan. Kalau itu nggak dibuat pegangan, ya seperti sekarang ini. Iya. Sehingga kembali kepada pertanyaan saya yang awal, apakah memang negara bangsa ini memang serius memberantas korupsi atau semata-mata tidak tahu bagaimana memberantasnya? Tidak tahu. Tidak tahu cara Tidak memberantasnya. tahu cara memberantasnya. Gimana Mas Amin bisa pada kesimpulan tidak tahu? Apakah memang tidak mau sebetulnya? Pertama tidak tahu, mungkin yang paling banyak itu karena ada konflik of interest. Coy. Ya, jadi misalnya gini,
Misalnya saya orang BPK. Loh kalau saya berantas suap, wah rezeki saya berkurang. Saya polisi. Oh, saya berantas suap, rezeki saya berkurang juga. Saya jaksa, saya berantas suap, rezeki saya berkurang juga. KPK juga gitu. Kalau KPK itu fokus memberantas suap, kan Firly nggak jadi masalah. Nah, Firly jadi masalah kan gara-gara ada suapnya gitu kan. Tapi ini kata Polda Metro kan. Polda Metro. Nah, jadi karena nggak tahu apa yang harus diberantas, bagaimana cara memberantasnya. Kalau misalnya diundang untuk sosialisasi anti korupsi atau bareng-bareng kampanye anti korupsi, semua semangat kita gak nyang korupsi. Tapi kalau ditanya korupsi itu apa, selalu jawabnya oh merugikan uang negara, selalu begitu. Jadi mungkin perlu cara pikir yang lebih strategik lah untuk bisa memberantas korupsi itu. Dan itu adalah masuk kepada bribery. Suap. Itu strategi yang harus harus dilakukan. Harus dilakukan. Betul. Tapi kan merugikan karena kasus timah yang ditangani oleh Kejaksaan Agung yang katanya merugikan hasil aset recovery lingkungan dan saya 271 triliun. Ya. Sama. Itu kenapa si ini bisa beroperasi tambang timah di sini? Karena dia ngasih bagian ke si A, si B, si C. Si A, si B, si C ini punya power gitu kan. Nah, jadi dia ngasih ini supaya dia bisa beroperasi di situ. Nah, kenapa dia sustain? Karena hasilnya juga dikasih ke yang punya power ini. Makanya Kejaksaan Agung pernah disurveillance pakai drone kan. Pakai drone. Nah, kira-kira gini, yang dicari itu duit yang ngalir-ngalir ini. Duit ngalir itu apa? Suap. Nah, kalau ini nggak dicari, nggak ketemu biang keroknya. Yang nanti jadi tumbal ya orang yang ada di situ. Direksinya timah, mungkin orang lapangan di situ. Tapi biang kerok yang menikmati hasil paling gede, yang menggunakan powernya dengan imbalan dapat duit tadi, itu nggak kena. Tapi konflik of interest itu kan udah makin jamak ya, Mas Amin ya. Di mana-mana terjadi konflik of interest ya. Misalnya di penyelenggara negara yang menerbitkan aturan soal mobil listrik. Dia juga punya kongsi soal mobil listrik. Gini. Orang yang mengurusi soal tambang, dia juga punya tambang. Gini, kalau terkait itu ya, kalau pemberantasan korupsi atau mau do something gitu ya, itu nomor satu yang paling penting itu setting tone from the top. Setting tone from the top, oke. Nah, itu paling penting. Artinya dari pimpinan nasional? Tertinggi lah. Tertinggi. Sekarang gini, mengenai conflict of interest. Presiden pernah nggak ngomong, sekarang tidak boleh ada conflict of interest dalam pengambilan keputusan? Oke, itu kan setting tone from the top. Terus kita lihat, undang-undang kita melarang nggak conflict of interest? Undang-undangnya melarang loh. Undang-undang nomor 30 tahun 2014. Tapi orang-orang baca undang-undang itu enggak dibaca itu. Jadi setting tone from the top. Sama dengan suap. Setting tone from the top. Jadi presiden misalnya mengatakan, semua sekarang tidak boleh terlibat suap gitu kan. Ini presiden nih. Habis itu turun dong. Kalau di penegak hukum ya Kapolri, Jaksa Agung, terus mungkin pimpinan KPK gitu kan. Itu harus ngomong gitu. Terus pimpinan DPR gitu kan. Ngomong, sekarang tidak boleh melanggar conflict of interest. Sekarang tidak boleh melanggar suap. Ngomonglah gitu. Pernah? Kan nggak pernah. Ya kalau ngomong sih pernah lah Mas Amin. Ya, ngomong kan. Ya ngomong misalnya korupsi kita sudah masuk stadium 4. Nah itu kan ngomong. Ya ngomong doang. Setting tone from the top itu gini, saya pernah lakukan gini. Seluruh anak buah saya kumpulkan, ini waktu di SKK Migas, saya kumpulkan, terus saya ngomong begitu. No bribery, no kickback, no gift, no luxurious hospitality. Itu satu. Terus saya kumpulkan semua perusahaan minyak. Kumpulkan, saya ngomong juga, dalam bisnis oil and gas di Indonesia,
no bribery, no kickback, no give, no luxurious hospitality. Kenapa bahasa Inggris? Karena partnernya banyak perusahaan asing kan. Terus ribuan vendor ya dikumpulin, ngomong hal yang sama. Dan itu nggak sekali. Di setiap event saya ngomong begitu. Nah itu setting tone from the top. Kalau cuman pas pidato peresmian ngomong gitu ya selesai. Tapi cobalah semua anak buahnya dikumpulin ngomong gitu. Khawatirnya begini, kalau ngomong kenceng-kenceng seperti itu, nanti anak buahnya yang duduk di pojok ngomong, lah Bapak tahun-tahun dulu juga gitu. Jadi setting tone from the top dulu, conflict of interest tidak boleh, bribery tidak boleh. Nah habis itu ngatur pelaksanaan di bawahnya. Ya tapi kan kalau Pak Jokowi kan pernah juga pada era-era pertama adalah menteri tidak boleh ada dualisme loyalitas, tidak boleh pimpinan partai, harus tunduk pada kepala pemerintahan. Tapi kan kemudian kendor Nggak juga. cuman itu, Pak Jokowi ngomong dan juga ada perpresnya ya. Pokoknya tidak boleh terlibat korupsi gitu kan. Nah, tapi kan nggak dijabarkan lebih lanjut. Korupsi itu apa? Terus habis itu realisasi dari pembantu presiden yang nangani itu apa? Kan nggak ada yang muncul. Tapi kan ada juga kalau ngomong Satgas Pungli gitu kan pernah juga dibuat. Satgas itu kan ecek-ecek aja, nggak sistemik gitu. Jadi karena ada hal begini, oh dibentuk Satgas ini. Nah itu sesuai dengan yang terjadi dari tahun 1967 ya sampai Satgas terus ya. Yang bentuknya kayak gitu-gitu ecek-ecek aja, nggak akan sustain. Oke, kan semuanya Satgas kan, diselesaikan dengan Satgas kan? Satgas Pungli, Satgas Betul, Reformasi Hukum, betul, Satgas apa gitu. betul. Negara Satgas. Ya, kira-kira gitulah. Tapi bukan saya yang ngomong lah ya. Iya, kan jadi kan sekarang kan trennya kan lembaga-lembaga yang sudah ada, kemudian itu tidak dioptimalkan, bentuk komisi, apapun komisinya kan. Kementerian, komisi sudah ada masalah bentuk Satgas. Ya. Itu apa? Reaktif gitu? Bukan, karena kalau dari sisi manajemen ya memang nggak ngerti manajemen. Nggak ngerti manajemen. Iya, how to manage organization, how to manage people, how to manage prosedur, nggak ngerti. Jadi punya menteri banyak, tapi sebagian menterinya itu kalau saya lihat ya sibuk mengerjakan yang bukan tupoksinya. Bukan tupoksinya. Jadi tupoksinya kemudian nggak dikerjakan. Nggak dikerjakan. Ya sibuk, memang kesibukan banyak. Apa aja diurusin kecuali pekerjaan dia. Kecuali tupoksinya. Oke. Tapi kalau Choi ya, conflict of interest gitu, kan sebetulnya kan baik undang-undang maupun kode etik, itu kan mengatur secara lebih rigid ya. Kalau kita baca misalnya kode etiknya DPR gitu, itu kan jelas anggota DPR itu harus disclaimer, menyatakan secara terbuka ketika dia berhadapan atau apa yang dibahas itu berpotensi konflik kepentingan dengan yang dia kerjakan gitu. Betul. Nah, tapi kan nggak pernah dikerjakan juga itu. Bukan. Kerangka kerjanya ada yang tidak dibuat. Jadi kan gini, pertama harus ada statement itu. Statement misalnya tidak boleh konflik of interest, tidak boleh ini gitu kan. Nah, kalau kita bicara DPR nih, kan sekarang periode kemarin anggota DPR 580 ya. 580 orang ini ngerti ini nggak? Kan nggak. Nah, jadi harus ada kerangka mengeduket 580 orang ini. Substansi konflik of interest ini. Cara ngeduketnya gimana? Nggak jelas kan. Kalau di korporasi, di perusahaan-perusahaan sering ada training yang computer based. Terus di situ ada ujiannya juga. Kalau ujiannya nggak lulus harus ngulang lagi gitu kan. Nah ini harus ada training computer based gitu. Karena kalau training di kelas ya oke lah. Tapi 580 anggota DPR-nya kan kesibukannya macam-macam nih. Jadi kalau misalnya gini, ada modul training computer based, isinya konflik of interest dan anti bribery gitu ya. Terus nanti dia harus ikut training. Kalau dia tidak ikut training atau belum lulus training itu, dia nggak bisa akses ke IT sistemnya DPR. Nah ini kerangkanya mesti gitu, ada statement, ada trainingnya. Kemudian ada komitmen. Nah kalau di korporasi sering ada komitmen yang biasa disebut fakta integritas. Saya berjanji tidak akan begini gitu kan.
Nah, ini komitmen. Ini biasanya juga computer based. Jadi anggota DPR itu harus statement ini setuju, statement itu setuju, setuju. Kalau sudah setuju semua, submit. Gitu. Ini ada kerangka begini. Terus habis itu ada kerangka lagi kepatuhan. Jadi siapa yang harus ngecek kepatuhan? Memang ada, nggak ada kan? Komite Mahkamah mahkamah kehormatan dewan. kehormatannya ada, tapi unit kepatuhannya kan nggak ada. Nah, jadi yang secara reguler ngecek ini patuh nggak gitu kan. Nah, habis itu yang investigasi. Tapi kalau DPR investigasinya tergantung majelis kehormatan kan. Yeah. Nah, jadi kerangka itu harus dibuat. Jadi kalau ini kerangka ini dibuat, anggota DPR ini akan lebih comply ke larangan conflict of interest maupun larangan bribery. Nah, itu yang dulu dipelajari dari sini. Okay. Jadi dari tahun 99 sampai hari ini tidak ada improvement di DPR. Terus kalau tidak ada improvement di DPR, kan kasihan. Nah, yang bantu siapa? Anggota DPR sendiri. Nggak bisa, dia punya kesibukan di dalam DPR. Jadi kita yang di luar mesti bantu DPR. Cuman sayangnya konsultan-konsultan besar, saya udah pernah berkali-kali nanya, bisa nggak bantu itu? Mereka nggak bisa, takut. Padahal bantunya kan bikin kerangka itu aja. Statement, terus bagaimana mengedukasi mereka, bagaimana mendapatkan komitmen, kemudian bagaimana review compliance-nya, terus investigasinya oleh majelis kehormatan. Kalau itu dilakukan, behavior anggota DPR akan membaik. Ya. Mas Amin, dari pengalamannya Mas Amin, yakin nggak sih bahwa korupsi dengan segala derivasinya bisa diberantas? Kalau melihat seperti sekarang ini nggak yakin. Nggak yakin. Tapi kalau dikatakan bagaimana cara membuat yakin, ada jalannya. Jadi jalannya gimana? Nomor satu itu pasal merugikan keuangan negara itu dicabut aja supaya nanti fokusnya ke suap. Kenapa harus dicabut? Kan dua-duanya bisa jalan juga. Loh, kan gini, bayangkan gini, dari tahun 1971 pasalnya sudah ada. Suapnya ada, merugikan keuangan negara ada. Tapi penegakan hukum maupun auditor ya senengnya merugikan keuangan negara aja. Suapnya nggak diurus. Bahkan sebagian dari mereka terlibat suap. Meskipun yang di kerugian negara 271 itu yang bisa diselamatkan juga kecil juga kan? Emang bisa diselamatkan? Kan enggak juga. Yang dari aset-aset yang disita dan lain sebagainya? Ya itu kan suap juga sama. Sama juga? Iya, coba kita bandingkan gini. Bagaimana cara Amerika kerja? Amerika itu kan yang cari suapnya. Begitu suapnya ketemu, dia bisa ngasih denda gede-gedean kan? Kan ada perusahaan yang kena denda 58 juta dolar, ada yang 1 miliar dolar gitu kan. MDB Malaysia kena berapa tuh? Dari Stock Exchange Commission kena 1 juta dolar, dari US Department of Justice kena 2 atau 3 miliar dolar. SEC 1 miliar dolar itu 2 atau 3. Ya, cara pikirnya aja. Iya, bisa menarik aset gede-gedean. Kalau merugikan ke negara cuma kertas saja. Nggak bisa ditarik juga? Nggak, kadang-kadang bisa ya. Tapi waktu ditarik, ini ada contoh lucu juga nih. Contoh lucu di zaman dulu sampai zaman sekarang nih. Jadi misalnya di perkara Abdullah Puteh. Oke, Aceh. Abdullah Puteh itu disangka, didakwa dan tuduh merugikan negara. Kenapa? Karena ada uang dari provinsi Aceh, kabupaten, kota, macam-macam yang dipergunakan oleh dia. Nah, habis itu dipidana kan, asetnya diambil untuk bayar uang ganti rugi gitu kan. Diambil karena ini dia merugikan ke negara, uangnya disetor ke kas negara. Kas negara berarti Kementerian Keuangan kan. Lah yang dirugikan provinsi dan kabupaten, duit hasilnya masuk ke Kementerian Keuangan.
Itu terjadi sampai hari ini ngambang tuh. Ada BUMN yang nilainya 470 sekian miliar gitu kan. Karena dianggap ini kerugian BUMN, kemudian jadi perkara korupsi, harus mengembalikan 470 sekian miliar ke negara karena merugikan ke negara, disetor ke Menteri Keuangan. Padahal itu duitnya duit dari BUMN ini. Sampai hari ini dari Menteri Keuangan nggak bisa ngasih ke sini. Artinya apa? Ini keadilannya kan nggak tercapai. Yang rugi tetap dirugikan, negara yang nggak apa-ngapain terima duit kan. Jadi something salah di sini. Oke. Mas, jadi kalau saran Mas Amin sebagai pimpinan KPK pertama terhadap Pak Prabowo yang akan menjadi presiden sejak 20 Oktober 2024 dalam konteks pemberantasan korupsi, apa yang harus dikerjakan? Menurut saya ya, yang pertama pasal merugikan keuangan negara dicabut. Dicabut. Oke. Kalau tidak dicabut, beliau perintahkan saja ke misalnya Kapolri, nanti ke Kabareskrim. Perintahnya kira-kira gini, penyidikan korupsi berbasis merugikan keuangan negara hanya boleh maksimum 50% dari semua perkara. Sisanya suap. Terus tahun berikutnya yang berbasis merugikan keuangan negara hanya 30%, sisanya suap. Terus tahun berikutnya lagi 10%. Nah, jadi kan pelan-pelan bergeser ke suap. Ke Jaksa Agung juga gitu. Jaksa Agung untuk penyidikan maupun penuntutan tindak pidana korupsi berbasis merugikan keuangan negara maksimum cuma 50%. Sisanya suap. Terus tahun berikutnya maksimum 30%, sisanya suap. Tahun berikutnya lagi maksimum 10% merugikan keuangan negara, sisanya suap. Kan pelan-pelan berfokus ke suap. Tapi mengendalikan penyidik di Polri ini kan jumlahnya ribuan. Penyidik di kejaksaan jumlahnya ribuan, kan nggak mudah. Jadi nggak reasonable lah perintah itu. Jadi paling gampang di amandemen dicabut. Terhadap KPK yang ada sekarang? Kalau untuk apakah dikembalikan kepada KPK yang orisinil dulu atau tetap berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif? Gini, sejak awal saya berpandangan gini, KPK itu adalah lembaga yang ditugaskan untuk melaksanakan undang-undang. Oke. Kalau lembaga yang ditugaskan untuk melaksanakan undang-undang itu adalah lembaga yang to execute the law. Berarti dia masuk rumpun eksekutif. Walaupun dia tidak pimpinannya tidak di bawah kendali presiden. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi KPK mau diapakan, yang penting gini, pimpinan KPK ini harus fokus berantas korupsi di Indonesia. Fokusnya itu, jangan yang lain-lain. Kan dulu pernah nih, baru jadi pimpinan nggak lama terus mikir-mikir, wah jadi cawapres gimana ya? Kan pernah gitu. Terus habis itu ada juga yang gini, wah lumayan jadi pimpinan KPK nih, supaya istriku seneng gimana, tak suruh ngarang lagu terus jadi lagunya KPK, kan gitu kan. Jadi ada ya? Ada yang gitu-gitu nggak usah, pokoknya fokus memberantas korupsi. Kalau fokus memberantas korupsi berarti KPK kan harus melihat gini, objeknya apa sih? Indonesia. Parameter yang dilihat apa? Korupsi. Ya sudah, lihat aja korupsi di Indonesia sebagai parameter. Sekarang seperti apa, 5 tahun lagi seperti apa. Gitu. Udah fokus di situ, nggak usah ngurusi yang lain-lain. Itu terlalu kreatif itu gimana? Apanya? Yang tadi ngurusin bikin jingle lagu dan lain sebagainya itu. Lah ada itu. Hah? Ada. Soalnya kalau nggak fokus ke berantas korupsi, nanti mikirnya macam-macam, akhirnya terima duit juga. Jadi fokus saja berantas korupsi. Itu yang terjadi sekarang juga? Bukan sekarang, kemarin ya. Kemarin. RUU perampasan aset yang sudah juga menjadi hiruk pikuk, itu akan menolong pemberantasan korupsi di Indonesia? Oh enggak. Enggak. Jadi RUU perampasan aset, mungkin ada juga ide pembuktian terbalik. Itu sebaiknya jauh-jauh, nggak usah diurus itu. Nggak usah diurus? Nggak usah. Kenapa? Kalau dua hal itu diberlakukan, nanti penegak hukum kita tambah cepat kaya. Oh, Loh, karena gini, kalau kita
lakukan risk assessment. Kebetulan saya pelajari auditor, manajemen risiko ya. Risk assessment. Apa sih risiko yang paling tinggi dihadapi oleh penegak hukum kita? Misalnya polisi. Risiko apa? Risiko ditembak mati? Ya ada. Karena penjahat ngelawan. Tapi yang lebih banyak lagi apa? Risiko disogok. Risiko disuap. Jaksa kita tanya, risiko paling banyak apa? Disuap. BPK disuap. Bukan hanya risiko, sudah kejadian. Gitu. Nah, artinya gini, kasihan teman-teman di polisi, kejaksaan maupun BPK, dia ngadepi risiko itu, risiko suap. Nah, kita harus bantuin mereka supaya risiko itu enggak bisa, risiko itu tidak menjadikan masalah buat mereka. Nah, kalau kita tahu risiko paling tinggi itu adalah suap, terus dikasih power baru, kan udah tahu risikonya suap, dikasih ini ya pasti terima suap gitu kan. Nah, jadi supaya risiko suap itu bisa dikendalikan ya diberantas. Cara berantasnya gimana? Ya pasal merugikan keuangan negaranya dicabut supaya orang itu nggak ngomongin kerugian keuangan negara. Jadi orang itu cuma ngomongin anti suap. Nah, kalau semua ngomongin anti suap kan equal level playing field-nya ada. BPK anti suap, polisi anti suap, jaksa anti suap, KPK anti suap, kita masyarakat juga anti suap, kan enak nih. Nah, kalau ini sudah terjadi, barulah power itu diberikan. Jadi perampasan aset, pembuktian terbalik itu kan kalau di hukum itu istilahnya draconian power, power yang sangat besar. Jangan diberikan kalau risiko suapnya masih tinggi. Nah, kalau risiko suapnya bisa kita kendalikan, kasih power yang gede sekali. Tapi kalau Presiden Jokowi bilang kepada DPR bahwa itu disahkan RUU perampasan aset itu political statement. Harapan. Oh, harapan. Beliau berharap begitu. Tapi gini, Pak Jokowi itu kan punya advisor. Mungkin advisornya nggak ngerti urusan detail-detail pemberantasan korupsi. Jadi kan siapa sih yang pelajari pemberantasan korupsi di Indonesia kan nggak banyak. Nah, mungkin yang ngasih advice ke Pak Jokowi, ngasih advice ke Pak Luhut, itu nggak mempelajari perkorupsian di Indonesia. Mungkin dia pelajarin perkorupsian di luar negeri. Ya kita nggak ngikuti itulah. Kita ikuti aja pemberantasan korupsi di Indonesia setahu saya dari 1952 ya. Kita pelajari terus mana yang pernah sukses kita ulang, mana yang gagal nggak usah diulang. Nah, itu akan membantu kita. Oke. Mas Amin, jadi kalau bayangan Mas Amin gitu, 100 tahun Indonesia gitu, 17 Agustus 2045, dream-nya Mas Amin Sundaryadi apa ya sebetulnya? Mimpi saya ya. Kalau saya sih simple aja ya. Karena di Undang-Undang Dasar itu kan bunyinya gini. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Oke. Itu aja kalau sudah tercapai Indonesia hebat. Dipelihara oleh negara itu nggak kayak sekarang. Anak terlantar, kamu dipelihara ya. Cara meliharanya gimana? Sana ngamen di perempatan. Bukan begitu. Jadi ya ada tempat tinggal, ada sekolahnya, ada kesehatannya. Fokus ke fakir miskin dan anak-anak yang terlantar aja. Kalau di luar itu kan bukan fakir miskin, bisa nyari penghasilan sendiri. Kalau sekarang yang dipelihara oleh negara ya apa? Ya kan gini, orang kaya pun dipelihara oleh negara, artinya dikasih subsidi gitu kan. Jadi itu menyimpang dari Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar kita jelas fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Lah ngapain negara pelihara anak orang kaya? Ngapain negara pelihara orang kaya? Kan nggak cocok. Tapi ya nggak apa-apa ya, berjalan aja. Ya nggak ada yang mempermasalahkan. Kan begini, Undang-Undang Dasar ini dijalankan dengan merumuskan undang-undang, macam-macam undang-undang. Undang-undang ini dilaksanakan oleh eksekutif, presiden dan perangkatnya gitu kan. Terus habis itu kalau waktu menjalankan nyimpang atau nggak nyimpang, kan diawasi. Yang ngawasi siapa? DPR kan. Nah kalau DPR kagak kerja, DPR kagak bisa kerja ya nggak ada yang komplain, nggak ada yang kritik gitu kan. Kalau ada komplain cuman uang gitu kan. Tapi nggak ngasih solusi, nggak ngasih opsi gitu kan. Nah kalau ngeritik nggak ngasih solusi, nggak ngasih opsi, ya
nggak usah ngomong aja. Loh, kritik kan nggak harus ngasih solusi, kritik aja dong. Lah, makanya kayak sekarang nggak ada solusi, nggak maju kan. Ya. Isunya ribut, terus habis itu urusan pribadi dijelek-jelekin. Akhirnya bertengkar aja nih. Negara kita kan nggak butuh bertengkar. Negara kita butuh maju ke depan supaya kesejahteraan umum meningkat, fakir miskin dan anak yang telantar dipelihara oleh negara gitu. Jadi ya jangan bertengkar lah. Jadi kalau ada yang nggak beres, dikritik terus coba opsinya apa atau idenya apa, solusinya apa. Perkara opsi atau solusi itu nggak diterima ya nggak apa-apa. Tapi fokusnya ke solution oriented. Jangan fokusnya bertengkar urusan pribadi diutik-utik, jangan. Oke. Itu dreamnya adalah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi kalau negara idola atau negara idaman yang dibayangkan oleh Mas Amin, negara yang memenuhi cita ideal, itu negara mana ya? Di dunia, Di dunia. wah saya nggak begitu melihat ya. Tapi negara yang tadi, negara yang menjalankan fakir miskin dipelihara oleh negara selain Indonesia itu di mana? Yang saya tahu Swedia. Swedia. Karena saya diceritain kawan saya orang Swedia yang dulu konsultan pejabat ADB terus jadi konsultan juga. Dia cerita kalau di Swedia begini gitu. Tapi saya nggak tahu apakah itu cocok untuk kita. Kan Swedia ataupun negara Eropa itu punya sejarah panjang. Sejarah segala macam, bertengkarnya banyak, perangnya banyak, terus urusan perpajakannya pengalaman banyak. Kita kan pengalamannya sedikit. Jadi ya barangkali itu. Tapi kalau menurut saya fakir miskin dan anak yang telantar itu kalau udah bisa dipelihara, negara akan bagus. Negara akan bagus. Iya. Kalau akar masalah, root of the problem dari Indonesia sehingga bergerak tidak cukup cepat, apa sebetulnya masalahnya kalau menurut Mas Amin Sundaryadi? Posisi sekarang ya, Iya. itu banyak yang nggak membaca undang-undang. Oh, nggak membaca undang-undang. Simpel sebenarnya. Iya. Ya, mau apa? Mau DPR. DPR itu kan isinya anggota DPR. Anggota DPR menurut Undang-Undang Dasar kita kan wakil rakyat. Wakil rakyat. Nah, kalau rakyatnya tidak kenal wakilnya, jalan nggak itu negara? Ya jalan aja kan nggak apa-apa juga. Ya, tapi jalannya kayak begini kan? Ya jalan kan? Nah, artinya aspirasi dari rakyatnya tidak didengar. Ya nggak didengar nggak apa-apa juga kan? Nah, makanya kacau kan? Enggak, karena gini, di Undang-Undang Dasar kita, di Undang-Undang kita bunyinya begitu. Misalnya gini, anggota DPR tugasnya antara lain menampung aspirasi rakyat. Tapi dia lupa tidak memperkenalkan dirinya kepada rakyat yang diwakili. Iya. Akhirnya rakyat yang diwakili tidak kenal siapa anggota DPR yang secara resmi mewakilinya. Itu saya pelajari ya, terjadi sejak hasil pemilu 1955. Nah, jadi urusannya bukan urusan pemilu, bukan urusan demokrasi, urusan cuma komunikasi. Komunikasi. Ya, coba saya tanya ke Pak Budiman ya. Biasanya saya tanya 4 pertanyaan nih. Pertama, Pak Budiman tinggal di mana? Pasti di sini kan? Ya. Terus ini soal 2019 nih. Oke. Pemilu legislatif 2019 nyoblos di mana? Di Bekasi. Loh, kok jauh? KTP-nya Bekasi. Oh, KTP Bekasi. Oke lah. Oke, anggap aja gini. Anggap aja daerah pemilihannya Bekasi, gitu kan? Kota ya. Kota Bekasi itu setahu saya daerah pemilihannya daerah pemilihan Kota Bekasi dan Kota Depok. Dari pemilu 2019 ada 6 orang yang secara resmi mewakili Dapil Kota Bekasi, Kota Depok, gitu kan? Pak Budiman rakyat di Dapil Kota Bekasi, Kota Depok. 6 orang ini namanya siapa aja? Ini pertanyaan ketiga. Iya. Yang saya tidak perlu menghafalkan 6, saya pilih 1 aja yang saya tahu. Cuma 1. Yang saya ya kan milihnya 1, kalau milihnya 6 kan nggak kepilih nanti itu. Loh, salah. Itu dia salahnya. Kenapa? Ini bukan urusan pemilu. Ini urusannya gini, setelah pemilu selesai, KPU itu buat SK, surat keputusan menetapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini
mewakili daerah pemilihan Kota Bekasi, Kota Depok. Ya. Nah, jadi kan ada relationship yang jelas nih. Ya, 6 dengan orang dapil ya, dengan daerah pemilihan 6 orang dengan 2,5 juta penduduk. Bekasi dan 2,5 juta penduduk Kota Depok nih. Jadi 6 orang ini relationship-nya dengan 5 juta ini kan. Ya. Artinya 5 juta ini ya mesti dibikin supaya tahu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supaya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kalau menjalankan tugasnya jelas nih. Dia harus berkonsultasi menampung dengan orang-orang aspirasi rakyat. Ya, di 5 dapil juta itu. ini Ya. gitu kan. Kalau enggak nanti gini waktunya Ya. reses perginya ke Swedia. Ya. Karena studi banding gitu Ya. kan. Ya. Yang ini kebanjiran nggak Ya. diurus. Ya. Sampahnya berantakan, dia nggak ngurus apa-apa. Nah itu yang terjadi di negara kita. Kalau di Amerika kan lebih clear ya. Misalnya dia model distrik. Ya, karena model dapilnya itu satu Demokrat, distrik. Nevada, daerah pemilihannya kan gitu. Enggak, karena gini, daerah pemilihannya itu disebut distrik, terus anggota DPR yang mewakilinya 1 orang. Ya. Kalau gini 1 dapil 6 orang. Kalau sana 1 dapil lebih kecil 1 orang. Ini clear. Nah kalau di sini 6 ininya 5 juta ya nggak apa-apa. Tapi kan gini, nama 6 orang fotonya harus disampaikan ke sini kan. Ya kan kasusnya DPD Komeng itu juga malah nggak dikenal apa-apa, dia malah dapat suara terbanyak juga sebenarnya. Artinya gini, kalau kita bicara demokrasi, antara demos dengan yang pemegang kreatin ini nggak nyambung. Nah, jadi negara kita bukan negara demokrasi. Negara demos, spasi, kerasi. Kan begitu. Problemnya itu muncul bukan karena mindset, tapi karena nggak baca undang-undang. Nggak baca undang-undang, itu kelemahan mendasar dari Indonesia. Kalau dari sisi tokoh idola atau tokoh idaman atau tokoh yang banyak menginspirasi Mas Amin Sunaryadi, siapa tuh? Bapak saya ya. Kenapa? Bapak saya ngajari pokoknya hidup sederhana. Gitu. Hidup sederhana? Iya. Bapak saya tentara, TNI. Nah, dulu ngajarinya begitu, pokoknya sederhana lah. Selain Bapak, ada lagi? Itu aja. Itu saja ya. Jadi kira-kira kalau kelemahan orang Indonesia itu adalah tidak membaca undang-undang Indonesia loh ya. Undang-undang Indonesia, bukan undang-undang lain gitu. Banyak melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya dikerjakan. Banyak melakukan pekerjaan yang bukan tupoksinya. Tupoksinya nggak dikerjakan. Dan ini ada kawan pensiunan jenderal polisi juga. Udah sepuh dia. Dulu Menpan. Beliau cerita, Pak Amin, kalau di polisi guyonannya gini loh, mobil patroli polisi. Itu mobil patroli zaman dulu. Jadi kalau pintunya dibuka bunyi kriet gitu. Terus kap mesin dibuka bunyi kriet. Terus jok digini-gini bunyi gitu kan. Semua bunyi. Terus saya tanya, memang ada yang nggak bunyi? Ada, klaksonnya gitu. Jadi semua bunyi, yang nggak bunyi klakson. Gitu. Padahal klakson itu kan fungsinya ya supaya bunyi kan. Jadi yang harus bunyi nggak bunyi, yang harusnya nggak bunyi gitu. Jadi terus saya tanya, teori klakson ya? Ya terus saya tanya, maksudnya apa Pak? Ya kayak polisi kayak saya gini. Terus emang kenapa Pak? Oh bikin ini bisa, ini bisa. Terus yang nggak bisa menegakkan hukum gitu. Jadi nggak cuma polisi, banyak institusi negara seperti itu. Oke. Baik Mas Amin, itulah teman-teman obrolan saya dengan Amin Sunaryadi, Wakil Ketua KPK di 2003-2007. Ada saran dalam kasus Kaesang adalah pimpinan KPK menemui saja KPK di Singapura dan kemudian mencari apa yang terjadi dalam kasusnya Kaesang. Kepada Pak Prabowo, Mas Amin mengusulkan isu yang bagi saya agak kontroversial. Ya, kontroversial, silakan Anda berdebat, yaitu menghilangkan frase soal kerugian negara sehingga pemberantasan korupsi itu fokus kepada suap. Itu adalah saya pandang kontroversial karena hampir semua aktivis-aktivis anti korupsi memandang kerugian negara itu adalah yang utama. Silakan berdebat, silakan memberikan komentar, silakan juga share and like, dan jangan lupa subscribe channel ini yang diupayakan untuk mencerahkan, menjelaskan duduknya persoalan dengan narasumber-narasumber pilihan. Jumpa lagi di Back to BDM pada tamu-tamu saya berikutnya.